Shalom saudara-saudara yang budiman, selamat datang di channel Memetik Berkat Tuhan. Ya, nama channel ini memang Memetik Berkat Tuhan. Dan nama Memetik Berkat Tuhan itu sebetulnya merupakan singkatan. Singkatan apa? Yaitu singkatan dari mempelajari dan mengerti, mempelajari sehingga mengerti teologi, yaitu ajaran firman Tuhan tentang iman, yaitu kepercayaan Kristen. Dan ketika kita mempelajari dan mengerti teologi iman Kristen, maka itu sesungguhnya adalah berkat Tuhan, berkat yang kekal. Nah, untuk konten video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik dengan judul, bisakah menjadi orang Kristen tanpa teologi? Mungkinkah seseorang bisa menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sesungguhnya terpisah dari teologi Kristen sama sekali? Mengapa pertanyaan ini yang menjadi topik bahasan ini saya munculkan? Dari pengalaman saya sebagai orang Kristen dan juga pelayan Tuhan, hamba Tuhan selama bertahun-tahun melayani Tuhan, maka saya banyak sekali menjumpai orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, mengaku diri Kristen, tetapi mereka sama sekali tidak tertarik atau bahkan malas dan lebih parahnya lagi anti terhadap teologi Kristen. Mereka beralasan begini, kan saya bukan seorang pendeta, saya bukan seorang guru atau dosen teologi, untuk apa saya belajar teologi Kristen? Lagi pula saya bisa menjadi seorang Kristen, bahkan Kristen yang baik, tanpa perlu belajar teologi Kristen. Nah, itu menjadi satu pertanyaan. Apakah benar demikian? Bisakah seorang manusia, seorang yang berdosa bisa menjadi orang Kristen yang hidupnya percaya dan mengikuti Yesus Kristus, sehingga disebut sebagai orang Kristen, sama sekali tanpa belajar teologi Kristen, terpisah dari teologi Kristen? Nah, untuk teks Alkitab utamanya yang saya akan jadikan sebagai landasan utama, di mana kita akan mempelajari topik ini, maka terambil dari surat Roma pasal 10 ayat 17, dan kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Kembali kepada pertanyaan tadi, maka saudara-saudara untuk menjawabnya, bisakah seseorang menjadi Kristen tanpa perlu belajar teologi, tanpa teologi Kristen sama sekali? Maka kita akan mendapati satu kebenaran. Kebenaran yang saya sebut di dalam iman Kristen sebagai proposisi iman Kristen. Apa itu proposisi? Proposisi berasal dari kata bahasa Inggris proposition, yang bisa berarti adalah secara teologis kebenaran yang mutlak, kebenaran yang kekal, kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Atau di dalam bahasa Indonesia seringkali disebut dengan istilah dalil, ya, dalil. Jadi dalil daripada iman Kristen, proposisi kebenaran kekal dari iman Kristen berkaitan dengan seseorang bisa menjadi Kristen, ternyata kita akan mendapati kebenaran ini, yang mana kebenaran ini berasal dari Alkitab sendiri. Bahwa ternyata berdasarkan catatan, kesaksian, pengajaran dari seluruh Alkitab yang adalah firman Allah, firman Tuhan, bahwa ternyata mustahil seorang manusia, seorang yang berdosa bisa menjadi seorang yang kemudian bertobat menjadi Kristen yang sejati, yang sesungguhnya tanpa teologi Kristen. Tidak mungkin itu terjadi. Seseorang yang tidak pernah mengenal, tidak pernah berjumpa dengan teologi Kristen, tidak mungkin dan mustahil menjadi seorang Kristen yang sejati. Mengapa demikian? Sebab Alkitab dengan jelas mengatakan dan menyingkapkan kepada kita bahwa seorang manusia yang berdosa, bisa menjadi seorang Kristen yang sejati, itu dilahirkan dan berasal dari teologi Kristen. Dari perjumpaannya, dari kemudian dia mengalami pengalaman mendengarkan teologi Kristen, maka itulah yang melahirkan dan membuat dia menjadi seorang Kristen. Pun lebih lanjut, dia bisa menjadi seorang Kristen yang hidupnya bertumbuh, semakin menjadi serupa dengan Yesus Kristus, sehingga dia menjadi Kristen yang sejati. Itu pun dibentuk oleh pertemuan yang terus-menerus, perjumpaan yang terus-menerus, pembelajaran yang terus-menerus dengan teologi Kristen, melalui teologi Kristen. Jadi tanpa teologi Kristen, tidak mungkin seorang bisa menjadi Kristen yang sejati. Ini kebenaran yang disebut sebagai proposisi dari iman Kristen. Pertanyaannya adalah, mengapa untuk menjadi seseorang Kristen yang sejati, mustahil tanpa teologi Kristen sama sekali? Maka untuk mengertinya, saudara-saudara sekalian harus mengerti, ada dua konsep yang harus kita tahu dan kita pahami, kita mengerti. Yang pertama adalah kita harus mengerti mengenai hakikat dari teologi itu sendiri. Sebetulnya teologi itu apa? Istilah teologi atau kata teologi kadang-kadang juga dipakai bertukar-tukaran dan berganti-gantian dengan istilah teologia, tidak punya pengertian yang berbeda, sama saja. Nah, kata itu tidak asing lagi bagi orang-orang Kristen, tetapi banyak orang Kristen tidak mengertinya. Istilah atau kata teologi berasal dari dua kata bahasa Greka atau bahasa Yunani yang digabungkan, yang dipadukan,
yaitu berasal dari kata theos, yang berarti adalah God, atau Allah, atau Tuhan itu sendiri. Dan disambungkan atau digabungkan dengan kata logos. Kata logos ini punya banyak pengertian. Arti kata yang paling mendasar adalah word, yang berarti adalah kata atau firman jika dikenakan kepada Allah sendiri. Atau juga bisa berarti knowledge, pengetahuan atau ilmu. Maka seringkali kita pakai kata logos ini dikenakan kepada disiplin-disiplin ilmu yang lain. Misalnya biologi, psikologi, geologi, katalogi di belakangnya itu berasal dari kata logos, berarti pengetahuan atau ilmu. Dan juga bisa berarti thought atau pikiran. Pikiran tentang Allah, ya, pikiran tentang kebenaran-kebenaran Allah, itu adalah teologi. Atau juga bisa berarti speech. Speech yang berarti perkataan yang disampaikan. Seperti saya sekarang sedang menyampaikan sebuah speech, perkataan yang disampaikan khususnya tentang Allah dan kebenaran-kebenarannya. Jadi sebetulnya secara hakiki, sebetulnya teologi itu apa? Maka teologi secara hakiki atau secara harfiahnya yang paling sederhana dapat didefinisikan sebagai firman Allah sendiri. Kata-kata dari Allah sendiri, firman Allah, logos dari theos, kata-kata dari Allah, firman Allah, itu teologi dalam arti yang paling mendasar, paling harfiah. Juga bisa berarti adalah, karena dikatakan sebagai logos bisa berarti juga knowledge, bisa berarti menunjuk kepada pengetahuan. Pengetahuan tentang Allah yang didasarkan kepada kesaksian atau ajaran dari firman Allah itu sendiri. Atau pikiran dari manusia tentang Allah dan kebenaran-kebenarannya, itu juga teologi. Atau perkataan, atau sebuah ajaran, sebuah diskurs yang disampaikan tentang Allah, yang kesemuanya berdasarkan kesaksian dari firman Allah yang dicatat di dalam Alkitab itu sendiri. Dan di dalam iman Kristen, istilah teologi secara paling mendasar adalah dimaksudkan kepada firman Allah yang menunjuk kepada seluruh tulisan yang ada di dalam Alkitab. Seluruh pengetahuan, seluruh ilmu, seluruh pikiran, seluruh perkataan, message tentang Allah yang dicatat di dalam Alkitab, maka kita bisa mengatakannya sebagai teologi. Nah, jika demikian, maka kita akan bisa mengerti dengan lebih mudah bagaimana mungkin ceritanya seseorang menyebut dirinya Kristen sejati, tapi terpisah dari firman Allah sama sekali. Terpisah dari logos, dari theos, perkataan atau firman dari Allah sendiri. Bagaimana ceritanya seseorang bisa menjadi Kristen, ngaku-ngaku Kristen, tapi sama sekali tidak pernah mengenal Alkitab, tidak pernah bersentuhan dengan Alkitab, tidak pernah mempelajari, jangankan mempelajari, membaca saja tidak pernah, tanpa teologi Kristen, seperti itu. Nah, itu sesuatu hal yang tidak mungkin, ya. Kemudian lebih lanjut lagi, ketika kita belajar teologi, kita akan ketemu juga dengan istilah lain yang bisa mengartikan sama dengan teologi, yaitu istilah teologi atau teologi seringkali juga dipakai bertukar-tukaran dan berganti-gantian dengan istilah doktrin, atau dalam bahasa Inggris doktrin, ya. Nah, juga orang Kristen saya seringkali menjumpai punya pengertian yang salah tentang doktrin. Doktrin itu apa? Tidak penting. Bahkan ada seorang Kristen mengatakan doktrin itu berasal dari iblis, dari setan. Waduh, celaka saudara-saudara seperti itu, ya. Istilah doktrin di dalam iman Kristen dengan kata teologi dipakai bertukar-tukaran dan berganti-gantian menunjuk kepada hal yang sama, yaitu ajaran dari firman Tuhan, firman Allah. Nah, kata doktrin itu berasal dari kata bahasa Latin. Kalau kata teologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, bahasa Greka yang dipadukan. Tapi kata doktrin yang juga menunjuk kepada teologi di dalam iman Kristen berasal dari kata bahasa Latin, kata kerja docere, to teach, mengajar. Seperti saya sedang melakukan sebuah tindakan docere, mengajar, begitu kan? Yang kemudian kata kerja ini membentuk kata benda. Kata bendanya adalah kata doktrina, yang berarti adalah teaching, ajaran. Nah, di dalam iman Kristen, kata doktrin itu menunjuk kepada seluruh ajaran firman Tuhan yang disaksikan, yang dicatat di dalam Alkitab. Ajaran firman Tuhan itu doktrin. Nah, kita akan coba mengerti hal ini, bahwa ternyata kata doktrin dan kata teologi tidak punya pengertian yang berbeda, dipakai bertukar-tukaran dan berganti-gantian. Kita akan melihatnya dari sebuah perkataan yang disampaikan seorang teolog yang sangat terkenal di Amerika, ya, yang sekarang sudah meninggal dunia, sudah pulang ke rumah Bapa di surga, ya. Teolog itu bernama R.C. Sproul, ya, atau lengkapnya adalah Robert Charles Sproul. Banyak sekali menulis buku teologi Kristen. Nah, di dalam sebuah bukunya yang juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buku ini sangat baik untuk orang-orang yang mengaku diri Kristen untuk mengerti ajaran iman Kristen yang paling mendasar. Maka saudara harus bisa membelinya, mencarinya, begitu. Judulnya dalam bahasa Inggris adalah Essential Truths of the Christian Faith. Ajaran-ajaran yang hakiki, ajaran yang sangat penting dari iman Kristen, dari kepercayaan Kristen. Nah, bahasa Indonesianya
punya judulnya adalah Kebenaran-kebenaran Dasar Iman Kristen. Nah, di dalam buku The Essential Truth of the Christian Faith, di dalam salah satu bagiannya itu R.C. Sproul mengatakan demikian, ya. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, lalu saya akan menerjemahkan dan menjelaskannya di dalam bahasa Indonesia, ya. Dia berkata begini, every Christian is a theologian. Sebetulnya berkaitan dengan ajaran firman Tuhan, setiap orang Kristen itu adalah seorang teolog. Ya, seorang teolog. Memang bukan dalam pengertian formal seperti seorang dosen teologi, seperti seorang pendeta. Tapi setiap orang Kristen ketika memikirkan tentang Allah, ketika belajar tentang Allah dari Alkitab, dari firman-Nya, dia sedang dan menjadi seorang teolog. Dia adalah seorang teolog, begitu ya. Every Christian is a theologian. Kemudian dia berkata begini, we are always engaged in the activity of learning about the things of God. Kita sekalian sebagai orang Kristen selalu tidak pernah dapat terpisahkan dari keterlibatan kita di dalam satu aktivitas mempelajari hal-hal tentang Allah. Orang Kristen selalu berkaitan dengan pelajaran tentang Allah, terlibat di situ, ya. Kemudian dia berkata, no Christian can avoid theology. Tidak ada seorang Kristen pun bisa menghindari teologi, ya. Every Christian has a theology. Setiap orang Kristen sebetulnya mempunyai satu teologi, mempunyai sebuah doktrin. Terlepas daripada teologinya benar, terlepas dari teologinya salah, setiap orang Kristen punya sebuah teologi. Orang Kristen yang mengatakan saya tidak perlu teologi pun, itu pun adalah sebuah teologi, gitu kan? Kemudian dia berkata begini, the real issue is do we have a sound theology? Yang menjadi masalah adalah apakah kita sebagai orang Kristen mempunyai teologi yang sehat, sound theology, teologi yang benar. Do we embrace true or false doctrine? Apakah kita memeluk doktrin, ajaran firman Tuhan, ajaran teologi yang benar atau yang salah? Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini. Dia menyandingkan dan menggantikan, mempertukarkan kata teologi dengan kata doktrin. Jadi, dengan kita mengerti poin yang pertama, konsep yang pertama, tentang hakikat dari teologi itu sendiri, kita bisa mengerti mengapa seseorang tidak mungkin menjadi Kristen sejati tanpa teologi Kristen. Yang kedua yang harus kita pahami, ya. Konsep yang kedua yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, yang harus kita tahu dan kita mengerti, mengapa seseorang tidak mungkin menjadi orang Kristen yang sejati terpisah dari teologi, adalah kita harus mengerti hakikat menjadi orang Kristen. Sebetulnya orang Kristen itu siapa? Mengapa disebut sebagai orang Kristen? Orang Kristen itu sebetulnya apa? Mengapa disebut orang Kristen? Siapakah orang Kristen itu? Maka saudara-saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan kesaksian daripada ajaran firman Tuhan, ajaran teologi dari Alkitab, menjadi orang Kristen, Kristen yang sejati ternyata punya dua pengertian. Punya dua pengertian yang dilihat dari dua sisi, dilihat dari dua sudut pandang, dilihat dari dua aspek yang berbeda, ya, dilihat dari dua tahap yang berbeda. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, apa artinya orang Kristen? Siapakah orang Kristen itu? Apa artinya menjadi Kristen? Orang Kristen, seseorang disebut orang Kristen adalah orang yang beriman, orang yang percaya, lalu kemudian bukan hanya percaya di dalam hati, tapi mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah juru selamatnya secara pribadi. Nah, ini dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Di mana di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa seseorang itu diselamatkan. Bagaimana caranya seorang berdosa bisa diselamatkan? Ketika seseorang itu percaya di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah sendiri yang menjadi juru selamat, maka kemudian dia mengungkapkannya, imannya itu, kepercayaannya di dalam hati dengan pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Percaya di dalam hati Yesus itu adalah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, yang menyatakan dia adalah Allah sendiri, ya, Tuhan sendiri. Percaya di dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka kemudian dia diselamatkan, menjadi orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan karena percaya, karena beriman kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya seseorang bisa sampai kepada iman, percaya kepada Yesus Kristus? Dia percaya di dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan diselamatkan, kalau dia belum pernah mendengar berita firman Tuhan tentang Kristus, itu adalah hal yang mustahil. Maka kemudian kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17, Rasul Paulus mengatakan imannya itu, iman orang Kristen itu muncul, lahir dari pendengaran dan mendengar firman tentang Kristus. Firman tentang Kristus, teologi tentang Kristus. Setelah seseorang mendengarkan teologi tentang Kristus,
Ya, dia mengalami perjumpaan dengan teologi tentang Kristus, maka muncul imannya. Tidak mungkin seseorang itu bisa punya iman kepada Kristus sebelum dia mengenal teologi firman Tuhan tentang Kristus. Nah, saya menuliskan di sini kutipan Roma pasal 10 ayat ke-17 itu di dalam versi Alkitab bahasanya NIV, ya, New International Version, ya, Alkitab NIV, New International Version. Dikatakan begini, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Jadi iman itu datang atau muncul dari mendengar berita, dan beritanya adalah yang didengar melalui firman tentang Kristus. Jadi saudara-saudara, seseorang disebut Kristen karena berjumpa, mendengarkan teologi Kristen, teologi Kristus, teologi tentang Kristus. Jadi tanpa teologi tentang Kristus, tanpa teologi Kristen, tidak mungkin dia percaya kepada Yesus dan menjadi orang Kristen. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, sisi yang kedua, tahap yang kedua menjadi orang Kristen. Mengapa seseorang disebut Kristen? Apa artinya orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang hidupnya itu serupa dengan Yesus Kristus, mirip dengan Kristus. Nah, ini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Nah, di dalam Kisah pasal 11 ayat yang ke-26, saudara-saudara akan menjumpai bahwa ternyata murid-murid atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang berada di sebuah kota yang bernama kota Antioquia, di Antioch City dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Yunani Antiocheia, begitu kan, yang ada di provinsi Syria, ya, itu disebut Kristen pertama kali. Kisah pasal 11 ayat yang ke-26. Murid-murid orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk pertama kalinya di kota itu disebut Kristen. Kata Kristen muncul pertama kali menunjuk kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Memang tidak dijelaskan di dalam ayat itu oleh siapa orang-orang yang percaya kepada Yesus disebut Kristen pertama kali. Ya, ada kemungkinan, dan para penafsir mengatakan sebutan Kristen pertama kali bukan dikatakan oleh orang Kristen sendiri, tapi oleh orang-orang yang bukan orang Kristen, oleh orang-orang yang tidak percaya yang ada di kota Antioquia di provinsi Syria, provinsi Romawi Syria, ya, ketika melihat kehidupan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang ternyata mereka itu hidupnya mirip dengan Tuhan, dengan juru selamat yang mereka percayai, mirip dengan Kristus, maka lahirlah istilah Kristen. Nah, saudara-saudara, istilah Kristen itu pertama kali muncul kepada dan diberikan kepada orang-orang Kristen di kota Antioquia yang ada di Syria. Sebagai catatan, saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai kota Antioquia di dalam Alkitab, itu sebetulnya ada dua kota Antioquia, ya. Yang satu adalah ibu kota dari provinsi Syria, provinsi Romawi. Ya, kemudian yang kedua adalah sebuah kota yang terletak di provinsi yang ada di Asia Kecil, Turki modern sekarang, ya, di provinsi Galatia, dekat satu daerah yang namanya Pisidia. Di situ pun ada kota Antioquia, ya. Namanya juga sama, Antiocheia dalam bahasa Yunani, begitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini pengetahuan Alkitab sedikit. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Ya, ini saya cantumkan di sini kutipan, ya, screenshot dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat ke-26 dalam bahasa Yunaninya, ya. Ini kita melihat kata Kristianos muncul, dikenakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di kota Antioquia, yang mana ditulisnya di dalam bentuk plural, jamak, ya, Kristianos, begitu, ya. Nah, kata Kristen berasal dari kata Kristianos, artinya adalah like Christ atau similar to Christ, serupa dengan Kristus, ya. Dan di dalam Kisah pasal 11 ayat ke-26 ditulis di dalam bentuk plural, Kristianos, begitu kan. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang kemudian disebut Kristen karena mirip dengan Kristus, hidupnya itu mirip dengan Yesus Kristus ketika ada di kota Antioquia itu? Ya. Kalau kita membaca dengan teliti, saudara-saudara, Kisah pasal 11 ayat yang ke-26, ternyata sebelumnya, selama kurang lebih 1 tahun, mereka itu hidup di dalam pengajaran teologi, pengajaran firman Tuhan, yang diberikan oleh Paulus dan Barnabas. Rasul Paulus mengajar mereka tentang teologi Kristen yang membuat mereka itu mengerti apa artinya menjadi Kristen, siapa Yesus Kristus itu, bagaimana mereka harus hidup menjadi orang Kristen, apa yang mereka harus percayai sebagai pengikut Kristus. Maka setelah mereka mendengarkan selama 1 tahun penuh, mungkin setiap hari mereka belajar bertekun dalam teologi Kristen, maka kemudian mereka menjadi seorang Kristen, orang-orang Kristen yang sejati, hidupnya mirip dengan Kristus. Jadi pengajaran firman Tuhan yang membentuk orang-orang Kristen di kota Antioquia menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kebenaran ini selaras, saudara-saudara,
dengan kebenaran tentang manfaat daripada Alkitab yang isinya adalah teologi Kristen. Yang mana di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, di situ Rasul Paulus menjelaskan ada 2 manfaat, 2 fungsi dari Alkitab, ya, dari Alkitab. Yang isinya adalah teologi Kristen, teologi tentang Kristus, teologi tentang Allah, gitu. Yang pertama adalah seluruh ajaran dari Alkitab yang adalah teologi Kristen akan memimpin orang berdosa, manusia yang berdosa, yang tadinya tidak tahu jalan keselamatan, bisa mengenal jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Sehingga mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus. Jadi teologi Kristen, awal yang pertama-tama adalah memimpin orang berdosa kepada iman, menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, from sinner to believer, gitu. Tetapi fungsi dan manfaat yang kedua, setelah seseorang menjadi orang Kristen, karena berjumpa dengan teologi Kristen, sehingga dipimpin untuk menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka tahap yang kedua, dari orang yang percaya, hidupnya dibentuk menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Dari believer menjadi be like Christ, begitu kan? Maka itu adalah tidak terlepas daripada ajaran dan fungsi dari Alkitab itu sendiri. Fungsi Alkitab adalah membentuk orang-orang yang percaya bisa menjadi orang yang hidupnya serupa dengan Yesus Kristus. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 dikatakan apa? Seluruh kitab suci yang isinya adalah teologi Kristen, yang isinya seluruh perkataan Allah yang diilhamkan, diinspirasikan oleh Roh Kudus, adalah berfungsi untuk mengajar orang-orang yang percaya, lalu untuk memperbaiki kelakuan orang yang percaya, menyatakan kesalahan orang yang percaya, memperbaiki kelakuan orang yang percaya, dan mendidik semua orang yang percaya di dalam kebenaran, supaya menjadi orang yang benar, supaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang serupa dengan Yesus Kristus. Maka di dalam ayat yang ke-17 Rasul Paulus mengatakan apa? Dengan seluruh ajaran firman Tuhan, seluruh tulisan di dalam Alkitab, setiap orang Kristen diperlengkapi oleh ajaran firman Tuhan untuk bisa melakukan setiap perbuatan yang baik, menjadi orang Kristen yang baik. Maka sekali lagi kita melihat, menjadi orang Kristen tanpa teologi adalah sesuatu yang mustahil. Ya, coba kita akan melihat lagi perkataan dari seorang teolog. Ini adalah bagian yang terakhir ya dari konten teologi ini. Ya, ada seorang teolog lain di Amerika yang bernama Michael Horton ya. Di dalam satu buku yang juga saya punya, bukunya cukup tebal ya, berjudul Pilgrim Theology. Teologi seorang pengembara. Ya, kita sebagai orang Kristen adalah seorang pengembara di dunia ini. Pilgrim Theology. Dia mengatakan di dalam salah satu bagiannya, dalam salah satu pasalnya, pasal kalau yang pertama bukan pasal ya, tetapi di dalam salah satu bagiannya yang merupakan pengantar atau pendahuluan, dia mengatakan mengapa orang Kristen itu harus belajar teologi? Why study theology? Dia berkata begini, many Christians assume that we can just experience God in a personal relationship apart from doctrine, but that's impossible. Dia berkata begini, ya, banyak orang Kristen itu menganggap bahwa kita sebagai orang Kristen bisa memiliki satu pengalaman relasi yang personal dengan Allah terpisah dari doktrin, terpisah dari teologi. Banyak orang Kristen begitu, maka banyak orang Kristen yang anti teologi. Tetapi dia berkata apa? But that is impossible. Itu tidak mungkin. Ya, jadi orang Kristen terpisah dari teologi, terpisah dari doktrin adalah tidak mungkin. You cannot experience God without knowing who He is, what He has done, and who you are in relation to Him. Engkau tidak bisa mengalami Allah tanpa terlebih dahulu mengenal siapa Dia, apa yang Dia, Allah telah lakukan untuk kita, dan siapa kita, orang yang percaya kepadanya, di dalam relasinya, di dalam hubungan dengan Dia. Lalu dia berkata apa? Even our most basic Christian experiences and commitments are theological. Bahkan pengalaman-pengalaman dan komitmen-komitmen menjadi orang Kristen yang paling mendasar sekalipun, itu bersifat teologis. Mengapa kita menjadi orang Kristen? Bagaimana kita mengalami menjadi orang Kristen? Mengapa kita berkomitmen menjadi orang Kristen? Selalu sifatnya teologis, berkaitan dengan ajaran firman Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara yang budiman, biarlah melalui konten video kali ini, kita bisa tahu, kita bisa mengerti, bahwa mustahil bagi seseorang yang menyebut dirinya ingin menjadi orang Kristen yang sejati, tanpa teologi, tanpa terpisah dari teologi Kristen sama sekali. Ya, kiranya firman Tuhan, kiranya kebenaran daripada iman Kristen bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Amin.